semuanya. Perkenalkan, nama saya Cici Vera Renesan dengan NPM 246101006 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, kali ini aku mau jelasin sebuah contoh soal mengenai penghitungan investasi dari perusahaan dengan menggunakan tingkat pengembalian atau rate of return. Nah, jadi dalam kasus ini kita bakal lihat bagaimana PT Mentari Persada Tbk itu melakukan investasi besar, terus menghitung modal kerja, umur ekonomis, aset, sampai menentukan pengembalian yang diharapkan sebesar 15%. Nah, jadi dalam soal ini juga ngasih data tentang perkiraan laba kemudian setelah pajak, jadi selama 5 tahun yang nanti dipakai buat menentukan berapa kas bersih yang menentukan berapa diterima di akhir setiap tahun gitu. Nah, jadi soalnya itu berbunyi, pada tahun 2008 PT Mentari Persada Tbk berinvestasi dengan modal senilai 106 miliar. Nah, dari modal kerja itu 1000 miliar. Nah, jadi umur ekonomisnya itu 5 tahun dan disusulkan tanpa nilai sisa. Nah, jadi pengembalian tingkat bunga yang diinginkan itu sebesar 15%. Nah, perkiraan laba setelah pajak itu selama 5 tahun itu 950 juta tuh istilahnya itu di miliarin ya. Nah, kemudian ada 1100, 1250, 1400 dan 1650. Nah, itu berapa kas bersih yang diterima di akhir tahun. Jadi di sini aku akan mencari kas bersihnya yang akan diterima di akhir tahun gitu. Nah, selanjutnya kali ini aku akan menjawab pertanyaan soal tersebut dan aku kasih tahu caranya. Nah, yang pertama itu kita akan mencari penyusutannya dulu. Nah, jadi penyusutan sama dengan investasi ditambah modal kerja dibagi umur ekonomis. Nah, kemudian sama dengan investasinya itu kan senilai 106 miliar. Kemudian modal kerjanya itu 1 miliar dan umur ekonomisnya itu 5. Berarti dibagi 5 sama dengan hasilnya itu berarti 21 miliar. Dari 106 miliar itu dikurang 1 miliar dan dibagi 5 hasilnya 21 miliar. Nah, selanjutnya kita akan mencari tabel cash flow atau buka kurung, di situ ada 0 yang 3 kali. Nah, jadi tabelnya itu tahun pertama itu 2025, ini itu sampai dengan tahun kelima, berarti sampai 2029. Nah, selanjutnya kita untuk mengisi add-nya. Add itu apa sih? Add itu laba setelah pajak. Nah, jadi add-nya itu dari soalnya. Kalau di soalnya itu kan 950 juta. Nah, itu kan kalau ditambahin di tabel itu kan berarti misalnya 950 ribu berarti di tabel itu 950 juta. Nah, kemudian yang tahun keduanya itu kalau di soal 1100 juta. Nah, berarti kalau di tabel itu berarti 1 miliar 100 juta gitu. Nah, itu tergantung kita. Misal kamu ditambah 0-nya 3 ataupun enggak itu sama aja sebenarnya. Nah, dan seterusnya sampai tahun 2029. Nah, selanjutnya itu ada di penyusutan. Penyusutannya itu kan kita tadi udah mencari nih. Hasilnya tuh 21 miliar. Nah, itu kita isi sampai tahun kelima. Selanjutnya itu kita akan mencari prosetnya. Proset itu apa sih? Proset itu adalah kas masuk atau penerimaan kas. Nah, cara menghitungnya dari mana? Cara penghitungnya itu dari add ditambah penyusutan. Jadi
kalau di aku kan emang aku tambahin 0 yang 3 ya, jadinya miliar. Jadi 950 juta ditambah 21 miliar itu hasilnya 21 juta 21 miliar 950 juta gitu. Nah, dan selanjutnya itu yang tahun kedua nya itu 1 miliar 100 juta, berarti ditambah 21 miliar hasilnya 22 miliar 100 juta. Nah, itu seterusnya dihitung sampai tahun kelima, sampai 2029 itu dikaliin F sama 7 juta. Nah, selanjutnya kita akan mencari DF-nya. Nah, DF-nya ini kita akan menggunakan 15%. Jadi dalam tahun pertama cara penghitungannya itu 1 dibagi 1 ditambah 0,15 pangkat 1 hasilnya 0,869. Selanjutnya tahun kedua 1 dibagi 1 ditambah 0,15 pangkat 2 sama dengan 0,756. Nah, jadi yang menjadi pembedanya di sini itu ada di pangkatnya. Misalnya kalau di tahun pertama berarti di pangkat 1, tahun kedua berarti di pangkat 2, tahun ketiga itu di pangkat 3, tahun keempat itu di pangkat 4, dan tahun kelima berarti di pangkat 5 gitu. Dan itu dihitung seterusnya sama sampai hasilnya pun sampai di 2029 itu hasilnya 0,497. Nah, selanjutnya kita untuk mencari PV-nya, PV konversi atau nilai sekarang dari kas gitu. Dapatnya dari mana? Jadi dapatnya ini dari proset dikaliin DF. Jadi 21 miliar 950 juta itu dikaliin 0,869. Hasilnya 19 miliar 74 juta 550.000. Nah, selanjutnya 22 miliar 100 juta itu dikaliin 0,756 dan hasilnya itu 16 miliar 707 juta 600.000. Nah, misalkan dan ini seterusnya dijumlahin dari proses sama DF-nya sampai tahun kelima gitu. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau nggak usah dikasih 0-nya 3 gitu, boleh nggak apa-apa, karena dari soalnya juga kalau misalkan kamu tambahin 0,3 itu juga nggak apa-apa gitu, jadi bisa lebih enak. Dan di sini aku tambahin 0-nya, jadi biar mudah gitu, biar mudah dihitungnya gitu. Nah, selanjutnya kalau udah kas bersihnya udah dihitung semua, baru dijumlahin kas bersihnya itu, dijumlahin dari tahun pertama sampai tahun terakhir. Hasilnya di sini 74 miliar 447 juta 550 miliar. Nah, ini hasil dari kas bersihnya gitu. Nah, yang selanjutnya kita akan mencari payback period atau PP. Nah, jadi jika tiap tahunnya itu sama dengan investasi atau kas bersih per itu dikali 1 tahun. Jika tiap tahunnya itu beda, jadi investasinya itu senilai dari yang sebelumnya itu berarti 109 miliar. Kemudian proses tahun pertama itu 21 miliar 950 juta. Kemudian itu dikurangin dan hasilnya 84 miliar 50 juta. Kemudian kalau masih bisa dikurangin, kita kurang lagi pada proses tahun yang kedua itu 22 miliar 100 juta. Dikurangin lagi hasilnya 61 miliar 950 juta. Kemudian masih bisa dikurangin, kita kurang lagi pada proses tahun ketiga itu 22 miliar 250 juta.
hasilnya 39.700.000.000. Kemudian kita kurangin lagi di proses tahun keempat itu 22.400.000.000 dan hasilnya 17.300.000.000. Nah, karena udah nggak bisa udah minus ya, berarti udah nggak bisa dikurangi lagi. Jadi PP-nya itu 17.300.000.000 itu dibagi 22.650.000.000. Itu dari mana? Itu dari tahun kelima yang udah nggak bisa dikurangi lagi, masih ada sisa tahun kelimanya. Nah, kemudian dikaliin 12 bulan sama dengan 4,76 atau bisa 4 tahun 9 bulan. Nah, jadi berdasarkan penghitungan diperoleh PP ini untuk investasi itu, maka proyek tersebut layak dijalankan. Nah, yang selanjutnya yang urutan ketiga itu kita untuk mencari average rate of return atau ARR atau rata-rata pembelian rumah. Nah, jadi di sini rumusnya ARR rata-rata F per rata-rata investasi, kemudian dikaliin 100%. Kemudian rata-rata F sama dengan total F dibagi umur ekonomis. Rata-rata F sama dengan total F-nya itu 6.350.000.000, kemudian umur ekonomisnya itu 5 tahun, sama dengan 1.270.000.000. Kemudian rata-rata investasi dibagi 2, hasilnya 53 miliar. Kemudian AR-nya sama dengan 1.270.000.000 dibagi 53 miliar dikali 100%, jadi sama dengan 2,4%. Kemudian AR dikali investasi, AR-nya itu 2,4% dikali investasi 106 miliar sama dengan memperoleh 2.544.000.000. Yang selanjutnya itu ada NPF. NPF sama dengan total investasi dikali PV investasi. Kemudian NPF sama dengan 74.447.850.000 dikurangin 106 miliar. Nah, NPF-nya itu memperoleh min 31.552.150.000. Nah, jadi NPF bernilai negatif ini, maka proyek investasi tidak layak untuk dijalankan gitu. Nah, selanjutnya untuk mencari PI atau Profitability Index itu dengan cara PI sama dengan total PV kas bersih itu dibagi PV investasi. Kemudian PI sama dengan 74.447.850 itu dibagi 106 miliar dan mendapatkan hasil 0,70. Nah, jadi karena nilai PI ini kurang, maka proyek investasi itu tidak layak untuk dijalankan. Nah, yang selanjutnya itu kita untuk mencari IRR atau internal rate of return. Nah, jadi di sini kita menggunakan DF-nya itu 10%. Jadi prosesnya itu tetap sama yang sebelumnya. Nah, jadi kita DF-nya itu 10%. Jadi kita kaliin dari tahun pertama itu 2001 itu 21.950.000.000 dikaliin 1,00. Kita mendapatkan hasil 21.950.000.000. Nah, jadi ini dikaliin ya proses sama DF dan sampai tahun kelima jumlah kas bersihnya itu senilai 111.350.000.000. Nah, kemudian nilai NPF-nya itu positif, jadi NPF-nya itu 111.350.000.000 itu dikurangi 106 miliar mendapatkan 5.350.000.000. Berarti positif. Selanjutnya yang kolom kedua NPF negatifnya, jadi kita menggunakan di sini DF-nya 15%. Nah,
Jumlah kas bersihnya 74.447.850.000. Nah, jadi NPF-nya itu 74.447.850.000 dikurangi 106 miliar, kita mendapatkan min 31.552.150.000 gitu. Nah, kemudian selanjutnya itu kita untuk mencari IRR-nya. I1 plus total PV positif dikurangi investasi, kemudian dibagi total PV positif dikurangi total PV negatif, dikaliin 2 dikurangi I1. Nah, jadi IRR-nya itu I1-nya 0% ditambah 111.350.000.000 dikurangin 106 miliar, kemudian dibagiin 111.350.000.000 dikurangin 74.447.850.000, kemudian dikaliin 15% dikurang 0%. Nah, jadi di sini IRR-nya 0% ditambah 5.350.000.000 dibagi 36.902.150.000. Nah, kemudian dikaliin 15%. Nah, jadi IRR-nya 0% ditambah 0,145 dikali 15%. Kita memperoleh IRR-nya 2,18%. Nah, jadi kesimpulannya, karena IR-nya itu 2,18%, jadi kuantitas bunganya itu yang disyaratkan itu 15%, maka proyek itu tidak layak untuk menjalankan. Gitu. Nah, jadi itu dia pembahasan mengenai perhitungan kas bersih dan pengembalian investasi pada PT Mentan Persada Tbk. Nah, dari data yang udah diberikan, kita tuh bisa lihat bagaimana estimasi laba tiap tahun yang digunakan itu untuk menghitung nilai kas yang diterima perusahaan itu selama umur ekonomis investasinya gitu. Nah, baik. Jadi semoga penjelasan ini membantu dan buat memahami konsep perhitungan investasi khususnya yang berkaitan dengan tingkat pengembalian atau return yang diharapkan gitu. Terima kasih sudah menyimak, sampai ketemu di video selanjutnya. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.